Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya memberikan penjelasan topik tentang 7 steps to improve ourselves, yaitu 7 langkah untuk memperbaiki diri kita. Nah, sekarang apa saja kira-kira 7 langkah untuk memperbaiki diri kita? Sahabatku, kita tahu bahwa siapapun dari kita itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentu semua orang ingin supaya kelemahan, kekurangan itu bisa dihilangkan. Supaya apa? Supaya citra diri kita, personal branding kita, sikap dan perilaku kita menjadi lebih baik. Baik, kita mulai. Apa saja 7 langkah memperbaiki diri kita ini. Yang pertama, pastikan kita tahu tujuan untuk apa manusia itu diciptakan. Itu langkah pertama. Yang kedua, buat dan rumuskan tujuan hidup dan apa yang kita cari dalam hidup ini. Kemudian yang ketiga, prioritas apa sebetulnya yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Nah, 3 hal ini sangat penting untuk mendasari supaya nanti kita bisa memperbaiki diri. Kemudian yang keempat, paksa dalam tanda kutip diri kita untuk mau introspeksi diri. Kemudian yang kelima, kuatkan diri kita untuk melakukan perubahan. Jadi tekad kita kuatkan untuk kita melakukan satu perubahan. Kemudian yang keenam, cari momen yang efektif dan efisien untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, langkah memperbaiki diri dan evaluasi diri secara periodik. Sahabatku, mari satu persatu kita bahas dalam video ini. Yang pertama, pastikan kita tahu tujuan Allah itu untuk apa manusia itu diciptakan. Ya, firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ini sudah jelas, sudah gamblang, sudah tegas bahwa Allah itu menciptakan kita, manusia ini, tujuannya adalah supaya manusia yang diciptakan Allah ini beribadah, berbakti kepada Allah. Titik. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Kemudian beribadah kepada Allah 24 jam per hari. Artinya bahwa memang di dalam firman Allah tadi tidak ditentukan itu ibadah berapa jam. Artinya bahwa pemahaman kita selama 24 jam per hari itu Allah memerintahkan kita supaya beribadah. Tetapi karena kita ini namanya manusia, ya sangat sulit dan mungkin tidak akan bisa dilakukan kalau 24 jam terus-menerus itu beribadah kepada Allah. Tetapi ini memang perintah. Tetapi Allah itu paham bahwa kita ini manusia, pasti kita berbuat sesuatu yang tidak baik selama 24 jam itu. Oleh karena itu, di dalam beribadah selama 24 jam ini harus kita pahami bahwa di dalam ibadah itu ada yang namanya ibadah ritual dan juga ibadah sosial. Ibadah ritual itu ibadah yang sudah diatur di dalam agama, tatanannya, waktunya, dan lain sebagainya sudah diatur. Dan ini sebagian besar
itu berhubungan langsung dengan Allah. Artinya banyak membahas hal-hal yang terkait hubungan dengan Allah. Dan ibadah sosial itu ibadah yang tidak secara pasti diatur di dalam agama, ya, dan banyak hubungannya dengan manusia. Tetapi ini namanya juga beribadah. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan kita itu untuk beribadah. Jadi setiap perilaku yang kita kerjakan seharusnya nanti bisa bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu bisa nilai ibadah ritual, bisa nilai ibadah sosial, begitu. Kemudian coba kita alokasikan waktu ibadah ritual dan sosial itu. Ibadah ritual, katakanlah kalau kita ini normal sehari-hari, kita ibadah ritual itu banyak melakukan ibadah sholat. Nah, sholat wajib, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Itu kalau kita hitung, ya, dengan waktu yang cukup longgar, itu satu hari itu tidak lebih dari 3 jam. Nah, tentu masih ada waktu sebanyak 21 jam. Nah, ini kita gunakan untuk ibadah sosial. Nah, apa ibadah sosial itu? Ibadah sosial itu, ya, contoh umpamanya saja, kalau kita ini mengerjakan pekerjaan di rumah, kemudian kita ini bekerja, baik itu sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta, atau mungkin juga petani, pedagang, ya, yang namanya bekerja itu menggunakan waktu, ya, paling tidak satu hari itu minimal 8 jam. Itu namanya juga ibadah. Nanti dengan ada syarat-syaratnya supaya apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Kemudian kita tidur, ya, tidur itu paling tidak satu hari itu 6 jam. Kemudian masih ada sisa waktu kurang lebih sekitar 6-7 jam. Itu untuk kegiatan-kegiatan lain, kita silaturahim, kemudian kita mengerjakan sesuatu, ya, yang sifatnya itu bukan kerja formal di tempat kerja. Nah, semuanya itu bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai ibadah. Dengan catatan nanti ada syarat-syaratnya bagaimana supaya apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Kemudian yang keempat, saya kasih contoh, ya, kegiatan ibadah sehari-hari. Jadi maksudnya umpamanya saja begini, satu hari itu kan 24 jam. Kita mulai bangun pagi jam 3 sholat hajat atau sholat tahajud, itu namanya ibadah. Kemudian diteruskan dengan sholat subuh, itu ibadah. Kemudian kita membaca Al-Quran, itu juga ibadah. Kemudian kita kalau ibu-ibu mungkin mulai masak di dapur, itu juga ibadah. Kemudian mempersiapkan sarapan pagi juga ibadah. Kemudian mengantarkan anak sekolah, ya, itu juga ibadah. Tetapi begitu di sekolahan ketemu dengan teman-teman, kemudian ngerumpi, ya, membicarakan orang lain, nah ini namanya maksiat, ya. Kemudian pulang dari sekolah, pulang ke rumah, itu juga ibadah. Kemudian di rumah itu cuci pakaian, ya. Kemudian setelah mencuci istirahat, HP, main HP, dan kemudian membuat WA-WA-an dengan pacar lama atau kekasihnya yang barulah, itu namanya maksiat, ya. Kemudian kembali setrika, itu ibadah. Sholat asar, ya, sholat duhur, sholat asar, ya, kemudian maghrib, nah, itu semua juga ibadah. Nanti begitu berbuat sesuatu yang tidak baik, ya, itu namanya maksiat, ya. Sampai dengan tidur, ya, nanti tidur itu diniati juga ibadah. Karena apa? Tidur itu kalau diniati ibadah karena Allah juga termasuk ibadah. Karena apa? Tidur itu untuk menyimpan energi, mengembalikan energi supaya besok bisa melakukan ibadah lagi. Jadi selama 24 jam itu kalau bisa itu banyak kegiatan atau pekerjaan
yang bisa dicatat sebagai ibadah-ibadah. Seminimal mungkin yang kita lakukan yang bernilai maksiat. Nah, karena bagaimanapun juga manusia itu juga melakukan maksiat. Tidak mungkin dalam satu hari itu manusia itu tidak melakukan maksiat, pasti ada, ya. Oleh karena itu kita berusaha untuk sekecil mungkin berbuat maksiat. Jadi yang banyak adalah ibadah. Nah, kemudian ini maksimumkan ibadah selama 24 jam dan minimumkan maksiat, ya. Kemudian yang ketujuh, syaratnya. Nah, ini yang penting, syaratnya agar kegiatan itu bernilai ibadah. Saya kembali akan mengingatkan bahwa Allah itu menciptakan manusia tujuannya untuk beribadah, sehingga semua kegiatan, ya, itu harus bernilai ibadah. Syaratnya apa? Ya, mulai dari ibadah ritual sampai dengan ibadah sosial. Persyaratan utamanya supaya bisa bernilai ibadah, yang pertama itu adalah niat, ya. Niat, ya. Niat kita melakukan kegiatan itu, apakah itu ibadah ritual maupun sosial, karena Allah, ya, karena lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Karena di dalam Islam, di dalam agama Islam, kalau pekerjaan itu tidak diniati atau pekerjaan itu tergantung pada niatnya, ya. Kalau niatnya kepada Allah, maka itu bisa masuk kategori ibadah. Tetapi kalau bukan karena Allah, itu tidak termasuk ibadah. Jadi pertama, niat, ya, untuk Allah. Niat karena lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menurut aturan. Jadi semua pekerjaan, semua kegiatan, kita pasti ada aturannya, ya. Aturan baik itu yang sudah ritual, sudah diatur di dalam agama. Tetapi kalau yang sosial itu biasanya kan kita bisa berpikir bahwa itu antara baik dan tidak, ya. Jadi kalau baik itu berarti memenuhi syarat, ya. Tapi kalau tidak baik berarti itu nanti termasuk pekerjaan yang maksiat begitu. Jadi yang pertama tadi niat, kemudian yang kedua tadi memenuhi persyaratan-persyaratan, ya. Terus kemudian yang ketiga ini yakin bahwa semua yang kita lakukan ini diawasi atau diketahui oleh Allah, ya. Jadi dengan cara seperti itu kita pasti hati-hati nanti gitu, ya. Terus kemudian yang keempat itu kita yakin, ya, bahwa semua yang kita lakukan ini akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun yang kita lakukan oleh Allah pasti akan dibalas. Nah, balasan itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kemudian, ya, seperti umpamanya saja bekerja. Bekerja ini akan mendapatkan dua balasan. Kalau kerja itu sudah bisa dikategorikan sebagai ibadah, ya. Yang didapatkan adalah rezeki, kalau pegawai ya gaji, kalau pedagang dan kemudian petani dan lain sebagainya adalah rezeki dalam bentuk hasil tani tadi. Terus kemudian di akhirat nanti akan mendapatkan pahala. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti mendapatkan balasan. Kalau yang bernilai ibadah, berarti di dunia juga mendapatkan rezeki, tetapi di akhirat akan mendapatkan pahala. Itu. Kemudian yang terakhir, yang penting sekali syaratnya supaya kegiatan kita, apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, kita harus melaksanakan dengan ikhlas, dengan legowo, dengan rela, hanya karena Allah. Jadi ikhlas itu berharap ridhonya Allah. Berharap hanya kepada Allah. Jadi syarat terakhir ini berat mungkin memang karena kita semuanya harus dikerjakan secara ikhlas. Karena apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, maka semua kegiatan akan ringan, akan gampang untuk dilaksanakan karena kita dengan ikhlas. Jadi ada 7 ini, ya, persyaratan untuk memahami bahwa apa tujuan Allah itu menciptakan manusia. Jadi intinya tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya.
hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk berbakti kepada Allah. Bentuknya apa? Bentuknya dua tadi itu, ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual banyak berhubungan dengan Allah, ibadah sosial banyak berhubungan dengan sesama manusia. Itu langkah yang pertama. Jadi pastikan kita tahu tujuan Allah untuk apa manusia itu diciptakan. Sekarang yang kedua, buat dan rumuskan tujuan hidup dan apa yang kita cari di dalam hidup ini. Ya, hidup itu bagaikan satu perjalanan. Jadi kalau kita ini sudah umur 50 tahun, berarti kita ini sudah berjalan 50 tahun. Ya, kalau kita ini masih umur 25 tahun, berarti kita ini berjalan sudah masih 25 tahun. Ada yang sudah 80 tahun. Jadi hidup ini bagaikan perjalanan. Nah, tentu kalau kita ini berjalan, ya pasti ada tujuannya. Kalau perjalanan ini nanti tidak ada tujuannya, berarti kita tidak ada yang mengarahkan, gitu. Jadi tujuannya apa kita berjalan ini? Umpamanya saja kita keluar dari rumah, mau kemana? Kan pasti ada yang dituju. Kalau nanti ada yang dituju, itu berarti perjalanan kita ini nanti akan dikawal oleh tujuan itu. Jadi arahnya, jalannya, dan lain sebagainya sudah tertentu karena sudah punya tujuan. Ya, jadi kalau kita ini punya tujuan, maka perjalanan perilaku kita akan dikawal oleh tujuan dari perjalanan itu. Kemudian kalau seandainya kita ini keluar rumah tidak punya tujuan, maka jalan kita, perjalanan kita ini tidak akan bisa terarah. Bisa kalau naik sepeda, katakan kita keluar rumah kemudian tidak punya tujuan, maka setir sepeda itu bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, bisa maju, bisa mundur, bisa putar-putar di alun-alun. Ya, karena kita tidak punya tujuan atau arah. Tetapi begitu kita ini punya tujuan, maka kita akan terus mengikuti jalan di mana tujuan itu berada. Sama dengan hidup kita. Jadi kalau sampai sekarang ini, ya kita ini belum merumuskan tujuan hidup kita. Nah ini keliru. Nah tetapi secara fisik ya, mungkin kalau kita ini hidup ibarat perjalanan, maka perjalanan itu sebetulnya yang kita tuju adalah kuburan. Ya, jadi kita ini hidup berjalan itu yang kita tuju kuburan. Ya, karena apa? Semakin lama semakin dekat dengan kematian itu sendiri, gitu ya. Tetapi apa sebetulnya yang kita cari di dalam hidup ini? Apakah kita mencari sesuatu yang tidak jelas, atau kita sudah punya tujuan apa yang kita cari? Itu yang penting. Artinya begini, pada saat kita masih hidup, itu juga apa yang dicari. Kemudian setelah kita ini mati, nanti apa yang kita harapkan dari kematian ini. Sehingga pada saat kita hidup ini, itu ada dua ya yang kita cari. Ya. Yang satu, pada saat kita masih hidup ini apa yang kita harapkan. Kemudian setelah kita mati, nanti apa yang harus kita dapatkan gitu. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan pada saat kita hidup ini. Nah, sehingga kita ini harus sudah jelas yang kita lakukan. Ya, jadi pertama pada saat kita masih hidup ini melakukan sesuatu kebajikan, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang tadi bernilai ibadah, ya, sehingga nanti pada saat kita ini di dunia ini, ya kita juga mendapatkan sesuatu yang kita cari, terus kemudian pada saat di akhirat nanti juga kita mendapatkan yang kita cari, kita perjuangkan selama
kita hidup ini. Jadi intinya bahwa pada saat kita ini mengarungi perjalanan hidup ini, yang kita cari itu adalah kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Ya, jadi pada saat kita di dunia ini kita juga hidup bahagia. Artinya bahwa kalau kita ini di dunia kepingin bahagia, pasti juga tidak melakukan hal-hal yang membuat kita menderita. Kemudian bahagia di akhirat, kita sudah tahu bahwa kalau di dunia juga tidak berbuat sesuatu yang baik, pasti di akhirat nanti juga akan dibalas dengan sesuatu yang tidak baik juga. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, ya nanti di akhirat tidak bahagia, bahkan kita masuk neraka begitu. Nah, oleh karena itu intinya bahwa pada saat kita hidup ini kita harus merumuskan tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup kita ini apa? Ya, tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini di dunia itu bahagia, tapi di akhirat nanti tidak. Berarti kita hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia. Atau mungkin kita ini di dunia menderita, kemudian di akhirat bahagia, bisa saja itu. Tetapi kan selama hidup di dunia menderita ini kan juga berat begitu. Oleh karena itu, yang kita cari di dalam hidup ini adalah kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Sehingga dengan berprinsip mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau ada sesuatu yang membuat hidup kita nanti menderita, apakah itu di dunia maupun di akhirat, pasti akan kita hindari. Contoh yang gampang, kalau kita bekerja, kalau kita kepingin bahagia dunia, ya pasti tidak korupsi. Karena kalau korupsi nanti menderita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik di dunia, itu juga nanti akan menderita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, dengan prinsip kita mencari bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah, tentu kita memilah-milah apa yang harus kita lakukan supaya nanti kita ini di dunia bahagia, tetapi di akhirat juga bahagia. Karena apa? Karena yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Mungkin akan saya tambahkan, kita mungkin bisa senang ya, senang, gembira, bahagia, tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Umpama kita ini di night club ya, atau main perempuan, mungkin kita bahagia, tetapi itu kan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, dan nanti pada saat di akhirat itu akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Artinya itu hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja yang sementara. Nah, di akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang berat, masuk neraka, mungkin bisa selama-lamanya. Nah, dari sini kita nantinya sebagai pondasi untuk kita memperbaiki ya perilaku, attitude kita ya, supaya nanti kita di dunia ini ya yang masih kita lakukan, artinya kita masih hidup ini kan harus melakukan satu kegiatan. Nah, itu bisa memilah-milah. Jadi yang kita lakukan adalah hal-hal yang nanti mendatangkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik, yang ketiga, prioritas apa sebetulnya yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini gitu. Ya, jadi ya ini mengutip sabda Nabi, manusia baik itu seperti apa? Nah, ini dasarnya di sini dulu ya. Jadi manusia baik itu seperti apa? Kata Nabi, manusia baik itu adalah manusia yang di dalam hidupnya itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini memberikan pemahaman kepada kita. Jadi kita ini tidak bisa hidup itu untuk membahagiakan diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini akan bisa bahagia kalau kita ini membuat bahagia orang lain. Nah, karena apa?
Karena tadi dikatakan oleh Nabi, orang yang baik, manusia yang baik itu tentu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita bermanfaat bagi orang lain, itu sebetulnya sudah mencakup dua kebahagiaan. Baik kita bahagia di dunia, maupun kita juga bahagia di akhirat. Nah, apa syaratnya agar bisa berbuat baik? Nah ini, kalau kita ini berbuat baik kepada orang lain, pasti kan akan ada pengorbanan. Artinya ada yang sesuatu yang diupayakan gitu. Yang pertama pasti pikiran, kemudian yang kedua juga tenaga, yang ketiga juga mungkin bukan mungkin ya pasti itu adalah harta kita, ya harta benda kita. Itu diberikan untuk supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Kemudian untuk bisa bermanfaat untuk orang lain tentu kita harus memiliki kekayaan. Nah, kekayaan apa ini yang harus kita miliki supaya kita ini bisa berbuat baik kepada orang lain atau bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita miskin, kita melarat, itu nggak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri saja sulit, apalagi untuk orang lain. Sehingga syaratnya kita ini bisa berbuat dengan untuk orang lain itu harus kita memiliki kekayaan. Ya, jadi orang Muslim, ya khususnya agama Islam itu harus kaya. Gitu. Jadi pemahamannya itu, jadi kalau kita mau berbuat sesuatu kepada orang lain, ya yang bermanfaat itu kita harus punya kekayaan. Nah, kekayaan yang harus kita miliki itu apa? Yang pertama adalah kekayaan hati, ya. Kekayaan hati itu ya selalu bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak. Kemudian kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, menjalankan agama. Itu kekayaan hati, kekayaan spiritualitas gitu. Yang kedua, kita memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Karena kalau tanpa ilmu, kita untuk mencari satu kekayaan ini juga sulit. Maksudnya kekayaan harta gitu. Jadi kekayaan hati, kekayaan ilmu, ya, kekayaan sehat sebetulnya ya lebih dulu kekayaan sehat, baru kekayaan harta ini. Jadi kalau ada empat kekayaan ini, kita ini bisa maksimal ya berbuat baik kepada orang lain. Ya. Tetapi kalau umpamanya satu tidak punya, mungkin masih bisa. Tetapi kalau sama sekali kita miskin, ya hati kita miskin, kemudian tidak sehat, kemudian tidak punya ilmu, kemudian tidak punya harta. Nah kita tidak bisa. Ya oleh karena itu kita ini atau manusia ini sebetulnya hidup itu harus kaya. Sekali lagi saya ulangi, manusia itu harus kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya kesehatan, ya, kaya ilmu, sama kaya harta benda. Ya. Kemudian, ya, kalau begitu hidup ini harus kaya. Ya, jelas tadi. Kemudian, bagaimana cara mencari dan memanfaatkan kekayaan agar barokah? Nah, disinilah justru yang penting gitu. Ya, banyak orang salah kaprah gitu. Jadi kita ini hidup tidak perlu kaya. Wah, toh kekayaan tidak dibawa mati lah. Ini yang membuat kita ini tidak semangat untuk mencari harta. Karena kita ini ya kalau mati, harta itu pada hakikatnya kita bawa gitu. Ya, artinya kita bawa itu apakah itu tanggung jawab ya, atau apakah itu pahalanya nanti, dan apakah itu dosanya, itu akan kita bawa mati gitu. Contoh yang konkret ya, kalau kita ini umpamanya saja meninggal ya, kaya ya, artinya harta, rumah, sawah ya, harta lain itu kan kita tinggal. Tetapi harta yang kita tinggal itu digunakan untuk apa? Kalau itu digunakan untuk kebaikan, ya tentu nanti akan mendapatkan amal jariah. Tetapi kalau itu tidak, katakanlah dibuat sesuatu yang maksiat, nah kita akan mendapatkan dosa. Itu
Yang kedua tadi, mencarinya itu dulu dari bagaimana gitu loh. Ya, jadi kalau cara mencari kekayaan itu, baik itu mencari ilmu, ya, mencari sehat, ya, mencari kekayaan harta itu dalam cara ya, yang halal, maka tidak ada masalah. Itu justru malah yang diharapkan seperti itu gitu, ya. Jadi kalau kita ini kaya dengan cara yang halal, itu justru malah yang diharapkan begitu. Nah, sekarang yang kedua, memanfaatkannya. Nah, ini yang penting gandengannya itu. Kalau kita mencarinya sudah halal ya, kemudian baik kita kaya, tetapi tidak digunakan ke jalan yang benar, justru malah hanya ditimbun, disimpan saja. Nah, itu justru mungkin yang tidak bermanfaat nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa dari harta itu. Ya, tetapi kalau pada saat kita mencari harta itu dengan cara yang halal, kemudian dimanfaatkan ya untuk hal-hal yang bersifat sosial, ya itu nanti yang akan kita petik hasilnya di akhirat. Ya, katakanlah sekarang kita masih punya harta, meninggal kemudian diwariskan kepada anak. Anak ini karena berbakti sama orang tua, maka harta ini digunakan untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita yang ada di alam kubur itu masih mendapatkan pahala dari harta yang kita miliki. Jadi keliru kalau umpamanya saja pemahamannya harta itu tidak dibawa mati. Harta itu kita bawa mati. Ya, secara tanggung jawab itu pasti masih kita bawa mati, tetapi mungkin secara fisik memang tidak gitu. Oleh karena itu kita jangan khawatir, jangan ragu-ragu kalau kita ini memiliki kekayaan banyak. Tidak perlu khawatir bahwa nanti hisabnya terlalu panjang dan lain sebagainya. Allah itu maha cepat hisabnya. Jadi kekayaan kita ini tidak seberapa dibanding kekayaan Allah yang luar biasa. Jadi kita ini sekaya-kayanya manusia, itu 1 detik Allah bisa menghisap itu, bisa menghitung itu, baik atau tidak itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu semangat kita turun untuk mencari kekayaan, tapi dengan cara yang benar, yang halal, dan digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu akan barokah sekali. Ya, jadi itu justru yang kita cari gitu. Jadi intinya ya prioritas kita ya itu mencari kekayaan ya dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Ya, jadi mencarinya kekayaan dengan cara yang halal, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Ini 3 pondasi ya, langkah yang memang harus kita kuatkan untuk kita memperbaiki diri kita. Ya, yang keempat sekarang, paksa dalam tanda kutip diri kita untuk mau introspeksi diri. Ya, yang pertama pastikan langkah poin 1 sampai dengan 3 bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi mulai kita sudah paham Allah itu menciptakan manusia untuk apa? Tujuannya adalah untuk ibadah. Yang kedua, kita memiliki tujuan hidup, mencari bahagia dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga bahwa hidup kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Supaya bisa bermanfaat kita harus kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya ilmu, ya kaya sehat dan kaya harta benda. Ya, yang kedua, untuk mendukung langkah 1 sampai dengan 3 diperlukan hati, pikiran, sikap, perilaku yang baik gitu ya, karena kita kaya hati tadi itu. Dan untuk meyakinkan ya diperlukan langkah yaitu memaksa diri kita dalam tanda kutip kita untuk mau introspeksi diri ya. Jadi meskipun kita ini tadi sudah memahami yang 1 sampai 3, tetapi bagaimanapun juga kita ini kan tetap manusia yang sangat mungkin ada memiliki kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu untuk memperbaiki ya, to improve ya ourselves, kita harus mau introspeksi diri ya. Yang ini introspeksi diri itu saya gambarkan melihat kepala belakang atau kalau orang Jawa bilang
melihat jitoke dhewe. Nah, itu memang sulit. Jadi kalau kita pakai satu kaca itu tidak bisa, harus dengan dua kaca supaya kita mau melihat kekurangan kita gitu ya. Yang pertama, jadi introspeksi diri ini yang pertama, kita ini melihat kelebihan. Jadi yang namanya introspeksi diri, mawas diri, itu bukan hal yang jelek saja yang kita lihat, tetapi kita melihat kelebihan juga. Karena apa? Karena untuk meningkatkan kemampuan, untuk memperbaiki diri, itu ada dua. Yang satu itu kita meningkatkan kelebihan kita, kemudian yang kedua memperkecil kelemahan kita. Nah, kita ternyata selain kita melihat kelebihan, kita juga akan melihat kelemahan. Di mana nanti kelebihan itu akan kita pupuk, kita teruskan kebaikan, sifat-sifat, attitude kita yang baik, kita teruskan, kita tingkatkan, tapi hal-hal yang jelek, kelemahan kita harus kita minimalisir. Nah, sehingga kita akan meningkat ya. Jadi kualitas hidup kita, kualitas diri kita itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan gitu. Nah, yang kelima, kuatkan diri kita untuk melakukan satu perubahan ya. Jadi kalau kita sudah introspeksi diri, kan kita bisa mengetahui kelebihan kita ini, kelemahan kita inilah. Kelebihan kita ini harus kita upayakan, kita kuatkan untuk berubah menjadi baik karena kita tingkatkan. Nah, sementara kelemahan kita atau hal-hal yang negatif itu harus kita minimalisir, harus kita rubah, kalau perlu sampai tidak ada gitu ya. Jadi membangun keinginan menjadi lebih baik. Jadi kita kuatkan ya, kita tekad kita ya, kita kuatkan di dalam diri kita untuk kita menjadi lebih baik gitu. Kemudian membayangkan jika kita ini tidak berubah, hidup itu akan begini saja gitu. Yang kemudian kita membayangkan juga ya, kalau kita ini berubah maka manfaatnya akan banyak, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat begitu. Kemudian mengumpulkan energi kita ya, gitu, untuk bisa berubah, karena perubahan di dalam diri kita, apalagi kalau menyangkut sikap, perilaku, attitude ya, itu kebiasaan, itu tidak mudah, sehingga perlu energi yang besar untuk kita mau berubah itu ya. Terus kemudian konsentrasi untuk kita berubah. Jadi betul-betul kalau kita sudah mendapatkan informasi mengenai atau mendapatkan kelemahan diri kita ya, itu kita harus konsentrasi betul, kita mau berubah. Sekali lagi, yang sudah baik kita tingkatkan, yang jelek itu harus kita kurangi, kalau perlu kita hilangkan begitu. Ya. Yang keenam, cari momen yang efektif dan efisien untuk melakukan perubahan. Kita tahu bahwa perubahan itu tidak mudah gitu loh. Apalagi kalau sudah itu bertahun-tahun berada di dalam diri kita, ini sulit ya. Harus ada momen. Momen itu sesuatu yang membuat kita ini bisa merubah mindset kita, ya, pola pikir kita, paradigma kita, kemudian kita berubah sikap dan perilaku kita. Saya ngasih contoh begini aja, ya. Jadi kalau orang jahat, ya preman, pekerjaannya suka merugikan orang lain, merampok, mencuri, itu kan pemahamannya, pikirannya itu kan bahwa mendapatkan uang dari cara merampok apa itu kan baik-baik saja, justru malah dia mengerjakan itu semakin banyak semakin baik, begitu cara pikirnya seperti itu. Nah, ini kan satu kelemahan yang harus dirubah. Nah, merubah pertama kali itu bukan dengan cara dipaksa gitu aja, suruh berubah perilakunya mungkin sulit sekali. Kan banyak ini yang namanya penjahat itu, ya setelah dipenjara, ya dipukuli, digebuki, ya keluar dari penjara, dia tambah berbuat yang lebih jauh, lebih jahat lagi gitu. Kenapa? Karena mindsetnya, ya pola pikirnya itu belum berubah gitu, ya. Dan momennya itu mungkin belum tepat, ya. Ada juga sih
orang yang momennya itu menggunakan penjara tadi itu. Artinya dia jahat, setelah masuk penjara, keluar penjara, dia menjadi orang baik. Nah, itu namanya menggunakan momen penjara itu dipakai untuk berubah. Nah, katakanlah ada yang lebih sederhana lagi, ya anak yang dablek, yang nakal, senengannya apa itu, balapan sepeda motor itu, ugal-ugalan gitu. Kalau naik sepeda motor ugal-ugalan, ya itu dikasih tahu juga tidak bisa. Tetapi dia menggunakan suatu saat itu kecelakaan, masuk rumah sakit, ya kemudian 3 bulan di rumah sakit, setelah keluar itu dia sadar, dia tidak melakukan hal seperti itu lagi, menjadi baik. Momennya itu kan di opname 3 bulan itu. Nah, sekarang ini cari momen yang efektif dan efisien untuk melakukan perubahan gitu. Jadi maksud saya tidak harus kita masuk penjara, tidak harus kita masuk rumah sakit begitu. Jadi apa, momen apa yang bisa kita cari, ya. Jadi tidak mungkin perubahan itu terjadi tanpa ada momen. Jadi nggak ada orang itu baik sendiri langsung baik, itu enggak, pasti ada sesuatu sebab gitu. Nah, sebab itulah yang namanya momen itu yang kita cari gitu, ya. Jadi usahakan momen yang tepat. Sebagai contoh, kalau kita ini memang kok senengannya masih suka iri dan lain sebagainya gitu, ya, ini kan sifat yang tidak baik. Kemudian pelit, kita sudah kaya tetapi masih pelit, itu kan apa ya, perilaku yang tidak baik, sikap yang tidak baik. Nah, untuk bisa merubah itu cari momen yang tidak terlalu berat seperti yang tadi itu di penjara terus kemudian masuk rumah sakit. Tidak seperti itu. Kita cari momen, umpamanya saja kita dengan mendatangi satu pengajian, kemudian datang lagi, kalau 1 kali 2 kali belum, ya sampai 3 kali, kemudian minta nasihat kepada orang-orang yang paham tentang ilmu itu, ilmu agama, ya, ke psikolog dan lain sebagainya. Nah, itulah mencari momen, ya, momen yang baik, yang tepat, yang efisien untuk kita berubah. Jangan sampai kita berubah tapi dengan momen yang luar biasa gitu, ya. Jadi contohnya itu. Jadi kita coba cari momen yang, contoh umpamanya saja dengan mendengarkan video ini, dengan mendengarkan video ini, terus kemudian kita berubah, itu kan sangat efisien, ya, tidak terlalu banyak biaya, ya, tapi kita sudah berubah. Ya, mudah-mudahan, ya, video ini saya buat sebetulnya juga dalam rangka itu, supaya kita menjadi sadar, ya, baik yang mendengarkan atau saya sendiri terutama, dengan video ini saya akan berubah bisa menjadi lebih baik. Dan Bapak Ibu, ya, sahabatku yang mendengarkan, ya, alhamdulillah kalau panjenengan semua mendengarkan video ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi momen ini kita gunakan untuk kita melakukan perubahan. Dan kemudian jangan lupa, ya, mohon hidayah kepada Allah. Karena begini, berubah itu bisa dipaksakan, ya. Tetapi kalau itu dipaksakan itu kan terpaksa. Kalau yang memaksa tidak ada, nanti akan kembali lagi gitu, ya. Kembali lagi menjadi tidak baik. Nah, yang paling pas itu kalau berubah perilaku itu, yang pertama itu ada satu pemahaman, ya. Kita mencari pemahaman, ya, contoh aja mengikuti seminar, kemudian tausiah, kemudian mendengarkan video ini, itu namanya kita mencari pemahaman gitu. Kemudian kalau kita ini mendapatkan hidayah dari Allah, maka kita ini diberikan petunjuk dengan cara mendengarkan tausiah, datang ke seminar, ke pengajian, maka pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita itu bisa berubah gitu. Yang tadinya kikir, aduh iya ya, kalau gitu orang kikir itu tidak baik, ya. Nah, saya besok, nah, berarti kita sudah berubah cara berpikir kita. Yang tadinya itu sama harta itu, jangan sampai keluar harta ini gitu. Kalau bisa zakat aja enggak perlu, untuk apa? Ini saya nyari juga berat, bekerja dengan berat sekali. Nah, setelah mendengarkan
tausiah, mendengarkan pengajian, mendengarkan video ini, jadi sadar bahwa iya, saya harusnya tidak boleh pelit, saya tidak boleh iri, sebetulnya saya tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Nah, itu namanya mendapatkan hidayah. Allah memberikan petunjuk. Kalau tidak ada hidayah, tidak mungkin orang itu berubah cara berpikirnya. Mindsetnya sulit untuk berubah. Apalagi sikap dan perilakunya. Karena urut-urutannya, begitu kita ada pemahaman, mindset kita berubah. Kalau mindset kita berubah, maka secara otomatis perilaku kita juga akan berubah. Begitu. Jadi perubahan itu yang baik secara normal mengikuti proses seperti tadi itu. Jadi pemahaman, terus kemudian mindset berubah, kemudian perilaku kita akan berubah. Dan itu sifatnya akan continue, kekal, gitu ya. Artinya terus menerus gitu ya. Baik, yang ketujuh, ya langkah memperbaiki diri dan evaluasi diri secara periodik. Ya, ini bagaimana kita memperbaiki diri kita. Yang pertama itu tadi melaksanakan langkah 1 sampai dengan 3 tadi itu, ya, mulai dari memahami Allah itu menciptakan, kemudian tujuan hidup itu ada, terus kemudian bagaimana kita berbuat baik atau tujuan apa kita ini hidup ini. Kemudian meningkatkan kelebihan diri kita. Jadi kita dengan evaluasi diri kita, introspeksi tadi, kita tingkatkan dengan cara mencari momen-momen tadi untuk kita bisa meningkatkan kelebihan diri kita, mungkin bisa dari belajar, kemudian mendatangi pengajian, kemudian juga seminar, gitu, pelatihan dan lain sebagainya. Itu meningkatkan kelebihan, terus kemudian mengurangi bahkan menghilangkan sikap dan perilaku negatif ya dengan cara yang seperti tadi ya kita usahakan, kemudian kita realisasikan betul. Jadi kita terutama bagaimana mindset kita ini bisa berubah. Tentu semuanya tadi saya kembali bahwa saya ulangi bahwa semua itu akan tergantung kepada hidayah Allah. Oleh karena itu jangan sampai putus kita berdoa untuk minta petunjuk dan hidayah kepada Allah supaya supaya sikap-sikap ya perilaku kita yang negatif itu bisa berubah menjadi yang positif. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita hablum minallah dengan Allah dan juga hablum minanas ya. Jangan sampai kita ini orangnya dengan Allah baik tetapi dengan manusia tidak baik, atau sebaliknya manusia baik dengan Allah tidak baik. Harus kita sama-sama seimbang ya. Kita harus meningkatkan hablum minallah kita, juga hablum minanas kita ya. Kemudian meningkatkan ini obat racian itu ya. Jadi meningkatkan kesabaran kita ya, rasa syukur kita, kemudian keikhlasan kita dan juga pasrah ya. Sabar itu menunda atau membatalkan reaksi negatif dari aksi orang lain, itu sabar. Bersyukur itu tentu berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan dan yakin bahwa Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Kemudian kalau ikhlas itu hanya pasrah, berharap hanya kepada Allah ya, karena lillahi ta'ala. Kalau pasrah kita ini yakin 100% menyerahkan masa depan kita itu kepada Allah. Jadi pasrah itu yang akan datang gitu. Jadi sesuatu yang akan kita lakukan, kita alami, itu kita pasrahkan kepada Allah. Tetapi semua itu harus kita berusaha. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan nikmat kita berupa potensi, kekuatan, pikiran kita itu untuk kita berusaha. Tetapi hasil tetap Allah yang menentukan. Terakhir, evaluasi diri secara periodik ya. Evaluasi diri kita secara periodik itu maksudnya ya setiap mau tidur atau setiap 3 hari sekali, tiap minggu, tiap hari Jumat, atau kita coba mengevaluasi diri kita apakah memang sudah lebih baik daripada
yang sudah atau yang kemarin. Sudahkah terjadi perubahan yang signifikan? Ya, kalau kita ini jelas punya kelemahan, kita evaluasi apakah memang kita sudah berubah, ya, dari perbuatan-perbuatan atau dari kelakuan-kelakuan yang kita rasakan tidak baik. Kemudian cari dan usahakan cara yang lebih efektif. Tadi itu momen-momen yang ini terus kita usahakan, ya, terus melakukan perbaikan diri, ya, secara kontinu. Dan jangan biarkan sifat dan perilaku jelek itu terus bersemayam di dalam diri kita. Sahabatku, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, topik 7 langkah memperbaiki diri kita atau 7 steps to improve ourselves. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.